Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Silky Sabila Maharani dari KPI 2019 Basement 12198. Nah, kali ini aku bakal cerita sedikit tentang kisah para nabi. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ceritain ke kalian semua tentang kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang durhaka. Oke, gimana keseruan kisahnya? Langsung aja ke videonya. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku di sini memakai atau ambil referensi dari buku Kisah Para Nabi Secara Lengkap Perjalanan Hidup Para Nabi Sejak Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam oleh Ibnu Katsir, penerjemahnya Syaifullah MS. Oke, jadi seperti ini covernya. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang langsung aja kita membahas tentang kisah Nabi Hud dan para kaum Ad yang durhaka. Nah, jadi siapa sih Nabi Hud itu? Nabi Hud adalah nabi yang merupakan cucu dari Nabi Nuh, gitu ya, cucu Nabi Nuh. Dan untuk silsilahnya, Nabi Hud ini memiliki silsilah, yakni Hud bin Syalih bin Irfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Syalih bin Irfahsyad bin Sam bin Nuh. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Hud ini adalah Abdullah bin Ribah al-Jarud bin Ad bin Aush bin Irm bin Sam bin Nuh alaihissalam. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Nah, Nabi Hud ini merupakan dari suatu suku atau kabilah yang bernama Ad bin Aush bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang menetap di bukit-bukit pasir di negeri Yaman yang terletak di antara Oman dan Hadramaut. Nah, tempat tersebut yang ditempati itu adalah suatu wilayah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Asy-Syahr, atau di lembahnya itu juga terkenal dengan nama Al-Mughith, gitu ya, Mughith atau Al-Mughith. Nah, jadi kaum Ad ini adalah kaum yang pertama kalinya menyembah berhala pasca banjir. Kaum Ad ini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran adalah kaum Ad generasi pertama, yakni orang-orang yang pertama kali menyembah berhala saat terjadinya peristiwa banjir. Nah, banjir ini banjir apa? Apakah banjir rutinan? Kan bukan. Nah, banjir yang dimaksud di sini adalah banjir yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum sebelum dari kaum Ad ini. Nah, kaum Ad dalam Al-Quran ini disebutkan dalam surat Al-A'raf oleh Allah SWT, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain darinya. Lalu mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepadanya? Gitu. Jadi dalam firman Allah itu disebutkan bahwa Allah telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad yang itu masih saudaranya. Nah, Hud berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku pada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Apakah kamu sekalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian semua? Dan ingatlah oleh kamu sekalian ketika Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Menurut catatan sejarah, kaum Ad ini merupakan salah satu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaum Ad ini juga membuat patung-patung yang mereka berikan nama seperti Syamut dan Al-Hatar, serta mereka itu menyembah patung-patung itu. Jadi, setelah kaum Nabi Nuh yang diberikan bencana alam berupa banjir, ada kaum Nabi Hud yang namanya kaum Ad yang juga menyembah berhala dan tidak nurut sama Allah, gitu.
Kaum Ad ini hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi, unggul dalam pertanian, sebab air mereka itu sangat melimpah. Mereka juga memiliki harta, binatang ternak yang sangat banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Zaman dulu, pada zamannya. Nah, upaya keras Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah dan mengajak umatnya kaum Ad ini untuk kembali ke jalan yang benar diabadikan atau difirmankan dalam Quran surat Hud ayat 50 sampai 52 yang memiliki arti, dan kepada kamu kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Quran surat Hud ayat 50. Nah, dalam Tafsirul Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir sebagaimana dikutip Salahuddin Hamid dalam bukunya Kisah-Kisah Islami, disebutkan kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Benar-benar tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berisikan hanya durhaka, durhaka dan durhaka. Maka mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat serta berbuat apa saja mereka kehendaki, sifat takabur, sifat sombong, sifat menang sendiri, egois. Kaum Ad sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Itu. Saking hebatnya sikap mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan laknat berupa langit dan awan yang hitam pekat. Gitu ya. Jadi karena mereka sangat durhaka kepada Allah, kejam, bengis, takabur, egois, maka Allah turunkan berupa bencana, yakni langit dan awan yang hitam pekat. Melihat suatu keganjilan, fenomena alam gitu ya, namanya fenomena alam. Kalau waktu itu mereka tuh mikir kayak gitu, fenomena alam. Nah, karena ganjil, mereka kaum Ad ini berbondong-bondong keluar rumah. Jadi awalnya mereka kayak berdiam diri di rumah gitu ya, karena ada suatu fenomena alam berupa langit yang hitam, awan yang mendung. Mereka berbondong-bondong keluar. Nah, salah satu dari mereka itu ngomong kayak gini, lihatlah ke atas, itulah awan terpanjang, awan panjang menandakan tanah-tanah kita, kebun-kebun kita, tanaman-tanaman kita, memberikan minum kepada binatang-binatang ternak kita. Nah, salah satu warga kaum Ad itu ngomong kayak gitu, menuruni kebun kita. Nah, di sisi lain Nabi Hud itu ngomong, itu adalah langit yang berisikan angin samun yang akan menewaskan kalian semua yang tidak nurut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selang beberapa waktu, angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan. Nah, yang kecil, yang besar terbang meninggi ke angkasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah azab terhadap kaum Ad dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. 7 malam, bayangin. Selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Nah, Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran bagaimana pedihnya azab kaum Ad saat itu, kaum Ad yang durhaka saat itu. Mereka diberikan angin samun yang begitu dingin, mereka dibinasakan seperti pohon-pohon kurma yang lapuk bergelimpangan, ternak-ternak mereka terbang ke sana kemari, entah itu yang besar atau kecil. Jadi Masya Allah, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Nah, tadi kan udah disebutkan kalau kaum Ad yang durhaka ini keluar dari rumah gitu ya. Adapun
Nabi Hud dan para pengikutnya itu tetap saja stay at home gitu ya. Kalau bahasa sekarang, stay at home, tetap saja di rumah. Mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Jadi yang stay at home, yang tetap berdiam diri di rumah itu nggak merasakan dahsyatnya angin samun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad yang durhaka. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya pindah dari negeri atau tempat tadi yang sudah porak-poranda. Itu Nabi Hud berpindah atau hijrah karena tempat tersebut sudah rusak binasa. Nah, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya pindah ke daerah Hadramaut dan tinggal di sana hingga wafat gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, amin. Dari kisah singkat tadi bisa disimpulkan bahwa kaum Ad, kaum durhaka pada saat zaman Nabi Hud alaihissalam ini mengingkari, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memilih patung-patung berhala yang dibuat oleh mereka itu sebagai Tuhannya. Jadi mereka yang takabur, egois, tidak beriman, ngeyel kepada Allah, itu diazab sedemikian pedihnya gitu. Kisah yang bisa kita ambil adalah kita nurut, kita manut, kita mengikuti pedoman Al-Quran, hadis yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus beriman kepada Allah. Semoga kita hingga akhir hayat bisa selalu memegang teguh iman, Islam dan ihsan kita. Gitu. Semoga kita semua juga berikan husnul khotimah dan ketetapan iman yang kuat dalam hati kita. Terima kasih untuk ikhwan wa akhwat rahimakumullah, amin, yang sudah mendengarkan sampai ini ikhtitam, sampai penutup. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf serta terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan bisa dikoreksi teman-teman di kolom komentar ataupun bisa melalui komunikasi yang lainnya gitu. Akhir kata, ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.